Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahul Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa thumma ila arwahil awliya was salihin wa walidayil hadirin ajma'in khususan للمصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام ابن حجر الأسقلاني وأصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa anha ya. Oh ya. Sudah. Ya, satu lagi. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang saya hormati akhina fillah Al-Ustazul Hajj Dr. Andes Fuad. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, yang saya hormati bapak-bapak, saudara, para jamaah sekalian. Tentu kita mengawali taklim kita dengan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk dapat bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula harapan kita agar Allah bukakan pintu hati kita masing-masing sehingga yang kita baca maupun yang kita dengar agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan dapat kita mengamalkan bersama-sama. Salawat dan salam kita tujukan bersama keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sekalian, ini malam sudah tanggal 6 bulan Sya'ban, dan tidak ada yang lebih banyak Nabi berpuasa kecuali di bulan ini. Artinya puasa sunnah. Jadi boleh Bapak ya sejak tanggal 1 ataukah besok hari Senin berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu lamanya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi tidak memberikan kepada kita untuk berpuasa kalau sudah di ujung daripada bulan Sya'ban, kecuali bagi kita yang biasa sudah terbiasa berpuasa.
Jadi alangkah baiknya memang besok Senin, Selasa, Rabu sampai 1 minggu. Oh, aksan banget. Jadi mudah-mudahan kita sehat semuanya, dapat kita laksanakan ini puasa sunnah. Begitu memang nggak ada ininya, cuman ada keuntungannya begini Bapak. Jika di tahun yang lalu kita ada kekurangan, kita bisa mengkodoknya sekarang. Ketika Syawal kemarin kita belum bayar, begitu. Maka sekarang kita katakan, ataupun mungkin jadi ketika kita masih dalam keadaan dahulu belum stabil, kita menjalankan perintah Allah, mungkin banyak yang kita tinggal. Alangkah baiknya kita niatkan untuk mengkodoknya. Jadi aku puasa sunnah di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban beserta kodok puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi sunnahnya dapat dan mengkodoknya pun dapat. Jadi satu jalan, tapi dapat dua hal yang kita peroleh. Gitu. Itu saja sekedar ya artinya pembukaan taklim kita. Coba mari kita lihat bacaan kita pada malam hari ini masih di dalam babul i'tikaf wa qiyami Ramadan, yakni tentang i'tikaf dan beribadah di dalam bulan suci Ramadan, di luar daripada puasa tentunya. Maknanya i'tikaf kita tahu bahwasanya kita berdiam diri di satu tempat, yaitu yang sudah tertentu seperti masjid, dan disunahkan kita i'tikaf itu di masjid yang jami, begitu. Arti masjid jami, masjid yang dipakai untuk Jumat, itu. Dan sudah jelas wakafnya dan lain sebagainya, itu diantaranya di situ. Maka kita i'tikaf boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya nanti kita lihat di mana yang mesti kita lakukan itu i'tikaf, dengan berharap agar kita mendapatkan satu malam yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Ya. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajrah thumma dakhala mu'takafahu muttafaqun alaih. Ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berkata dia, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila ia menginginkan, ayat takifa, bahwa ia beriktikaf, solal fajrah, maka dia solat fajar, arti solat subuh. Thumma dakhala mu'takafahu, kemudian beliau masuk ke tempat dia beriktikaf. Jadi dimulai i'tikaf berdasarkan ini hadis, Nabi mulai dari solat subuh. Dia solat subuh, selesai solat subuh maka tidak keluar lagi, begitu. Maka langsung dia i'tikaf. Kalau baginda Rasul kan tidak pergi jauh begitu, karena rumah beliau adalah masjid, gitu. Ada di badan masjid. Jadi cuman beliau tidak pulang ke rumah, langsung dia i'tikaf. Ini kita tahu bahwasanya i'tikaf ini dilakukan oleh Nabi sepanjang hayatnya sampai dia meninggal, gitu, baru berhenti. Dan setelah itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Setelah beliau sudah tiada, maka beliau istri-istrinya meneruskan, gitu, cara-cara atau yang sudah dilakukan oleh Nabi, begitu, di dalam menghidupi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anha, dan darinya pula, artinya dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila ala ra'sahu wa huwa fil masjid.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa bil masjid, bahwa beliau baginda Rasul memasukkan kepalanya ke rumahnya gitu ngelongok, tapi badannya enggak keluar, masih dalam masjid, cuman kepalanya saja. Alayya kepada saya, ra'sahu kepalanya, wa huwa bil masjid, dan dia masih di dalam masjid. Fa arjiluhu, maka aku sisirkan rambutnya, kata Ibunda Aisyah. Wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin, dan adalah beliau selama itikaf itu tidak masuk ke rumah, arti tidak pulang ke rumah, illa lihajatin, kecuali ada satu hajat. Idza kana mu'takifan, apabila dia beriktikaf. Muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Ini lafaz bagi Imam Bukhari. Jadi ada niat di situ, Bapak. Sebagaimana sering kita lihat ada di masjid-masjid dituliskan niatnya itikaf itu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu bihi lillahi ta'ala. Sahajaku aku beriktikaf pada ini masjid selama aku belum keluar darinya. Selama aku belum keluar darinya, ada dari masjid. Sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi selama Bapak masih ada di dalam masjid, itu tulisannya adalah ibadahnya i'tikaf gitu. Karena diniatkan tadi itu. Jadi seperti kayak Bapak nih, datang ke masjid boleh niatkan i'tikaf. Ketika masuk, ya tangan kaki kanan, setelah kita baca doa, masuk ke masjid, dan setelah itu sambil jalan kita katakan nawaitul a'takifa fi hadzal masjid, sahjaku aku beriktikaf pada ini masjid, ma dumtu bihi, selama saya belum keluar darinya. Gitu. Sunnatan lillahi ta'ala. Jadi Bapak walaupun mundar-mandir, tapi masih dalam lingkungan masjid, itu hitungannya i'tikaf. Gitu. Selama itu dihitung i'tikaf. Dan ini sunnah, kita mendapatkan pahala sunnah. Ya seperti kalau kita Jumat, niatkan i'tikaf. Kita mau datang sholat waktu, niatkan i'tikaf. Walaupun sejenak. Gitu. Walaupun sejenak. Kan kita katakan madum tu bihi, selama saya belum keluar darinya. Berarti kalau keluar kan selesai itu. Gitu. Jadi selama kita belum keluar, maka kita mendapatkan pahala i'tikaf di masjid. Karena begini Bapak, selama orang itu tidak bicara soal dunia, ini kalau bicara tentang bab hurumatil masjid, sebetulnya di sini ada, di ujung-ujung sana itu. Bab tata cara dalam menghormati masjid. Jadi selama kita katakan i'tikaf dan kita belum bicara keluar, artinya tidak bicara tentang dunia gitu. Nggak bercerita tentang jual beli, ya apa saja yang menyangkut dunia, kita diam. Itu selama itu pula, itu dua malaikat Allah kirim begitu. Di sisi kiri kanan kita itu, beliau mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Warhamhu yang sebelahnya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, yang sebelah kanannya mengatakan, ya Allah kasihani orang ini. Begitu. Selama kita tidak bicara tentang dunia. Sebab duduknya kita, diamnya kita tidak bertasbih saja. Tidak mengucap tasbih, tidak baca Quran, tidak baca apa-apa, diam saja, tidak bicara. Itu ibadah hitungnya. Gitu. Itu ibadah. Apalagi kita barengin dengan bertasbih atau berbicara kita zikir yang lainnya, baca Quran dan sebagainya, bertambah. Diam saja, nggak ngapa-ngapain dah, diam, tidak bicara. Tapi kalau Bapak sudah bicara tentang dunia, itu malaikat yang Allah kirim itu selesai itu tugasnya. Karena Bapak sudah sudah bicara tentang dunia. Sebab pada prinsipnya orang yang ada di masjid itu ibadah. Ibadah dia, walaupun tidak zikir,
walaupun tidak baca Quran, diem. Itu di dalam bab hurumatil masjid ada hadis Nabi yang menyatakan demikian. Jadi memang tidak digunakan untuk yang lain kecuali ibadah. Kita bicara tapi untuk artinya untuk kemaslahatan masjid itu ya ada baiknya gitu. Bicara tentang kemaslahatan masjid itu ibadah. Ini bagaimana masjid kita, bagaimana jamaah dan sebagainya. Itu kan menyangkut ruang lingkup untuk kemakmuran masjid. Itu ibadah. Ya. Apalagi kalau cerita di masjid, cerita mancing, ya, cerita mancing, cerita batu cincin, ya udah lain udah tuh. Ya, lain ceritanya. Ya. Jadi, ya sebetulnya itulah Nabi katakan ajaban li amril mukminin, saya kagum sekali dengan urusan orang mukmin itu. Gitu. Jadi selalu mengandung Allah berikan pahala selama dia meniatkan gerakannya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa idza kana mu'takifan muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Ini lafaz bagi Imam Bukhari. Wa anha qalat, dan darinya pula as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan. Termasuk sunnah 'alal mu'takifi atas orang yang beriktikaf itu alla ya'uda maridan, bahwa ia tidak mengunjungi orang sakit. Jadi daging iktikaf ada orang sakit, nanti kalau saya sudah selesai iktikaf baru saya kunjungi orang sakit. Siapa yang sakit baru saya ziarahi begitu. Selama iktikaf enggak, itu termasuk sunnah begitu. Wala yashhada janazatan, dan dia tidak takziah apabila ada jenazah. Wala yamassa imra'atan, dan tidak menyentuh wanita, arti istri. Wala yubashiraha, dan tidak menggembirakan baginya. Ya, artinya bercanda dan lain sebagainya, tidak. Wala yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu, dan dia tidak keluar li hajatin untuk satu hajat, untuk satu keperluan, illa lima la budda lahu, kecuali yang boleh tidak boleh harus dia keluar gitu. Ini sangat mendesak ini, keluarga keadaannya begini harus dia keluar, boleh. Jadi wala yakhruja li hajatin, dan tidak keluar, dan dia tidak keluar li hajatin untuk satu hajat, illa kecuali lima la budda lahu, yang harus begitu. Harus boleh tidak boleh harus dia keluar. Minhu, daripadanya. Wala i'tikafa illa bisaumin, dan tidak beriktikaf kecuali di dalam berpuasa. Nanti kita lihat ini ada ikhtilaf tentang ini. Wala i'tikafa illa fi masjidi jami', dan tidak beriktikaf kecuali di dalam masjid jami'. Gitu. Ya seperti ini kan jami'. Ya, masjid jami'. Kalau ulama-ulama yang dahulu, Bapak, dia beriktikaf cuma di masjid yang dianggap tuh sudah berumur gitu, yang sudah tua gitu, yang sudah berumur. Artinya ya kalau kayak kita di sini seperti Al-Hawi itu kan, itu sudah berumur dari sejak zaman, artinya ya zaman kemerdekaan dia sudah ada Al-Hawi itu. Ya. Ya begitu. Karena berharap di masjid-masjid yang tua di situ lebih cenderung gitu
turunnya Lailatul Qadar gitu. Ketimbang masjid-masjid yang baru. Tetapi kalau lihat di sini, artinya tidak itu di samping, itu hanya pendapat. Yang pendapat karena menganggapnya lebih dulu dia berada begitu. Dan umurnya sudah cukup memastikan. Gitu. Tapi kalau Allah berkehendak, malaikat berkehendak, di mana saja boleh turun, boleh dia dapat begitu. Ya, boleh dapat. Kan di sini yang dituntut adalah kesungguhan dari kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nawaitunya dia sungguh-sungguh untuk agar ia di dalam i'tikafnya itu mendapatkan malam yang sangat diharapkan gitu. Jadi sungguh-sungguh dia mencarinya. Rawahu Abu Daud, ini hadis riwayat Abu Daud, wala ba'sa birijalihi, dan tidak mengapa dari perawinya hadis ini. Di sanadnya tidak mengapa. Illa anna rajiha waqfu akhirih. Kecuali sangat kuat. Ini di akhir hadis ini dinilai mauquf. Mauquf artinya ini hadis terputus gitu. Yang paling belakangnya tuh. Ya, illa wala i'tikafa illa fi masjidil jami, dan tidak beriktikaf kecuali di masjid jami. Nah, ini bagi ini penyusun menyatakan bahwasanya sangat kuat mauqufnya. Mauquf maknanya hadis yang dari Nabi tapi tidak langsung diterima oleh sahabat, tapi datangnya dari tabi'in gitu. Jadi udah melampaui gitu. Melampaui batas waktunya gitu. Jadi tidak melalui sahabat tapi tabi'in. Sedangkan sahabat kan hidupnya bersama Nabi. Kalau tabi'in ini sudah jauh dari Nabi, tertinggal gitu. Ya, dua. Qala al-Hafiz, di bawah diberikan keterangan. Ba'da sardiha, berkata Al-Hafiz. Al-Hafiz ini artinya di sini lakob atau gelar yang diperoleh dari penyusun ini kitab, karena beliau ini hafal ribuan hadis dengan sanadnya gitu. Jadi kalau bagi ulama yang hafal begitu banyak hadis, ribuan hadis lengkap dengan sanadnya, itu dianggap orang itu al-hafiz atau penghafal gitu. Maka dijuluki, dia tidak disebut namanya al-hafiz, itu berarti Ibnu Hajar al-Asqalani. Ba'da sardiha, setelah dia meneliti begitu. Setelah dia menelitinya, wa arjahaha kullaha annaha fi witril ashr awakhir. Itu bukan. Oh, bukan ya. Yang di atas nih. Nomor 2 ya. Qala al-Baihaqi, maka berkata Imam Baihaqi, as-sahihu annahu mauqufun. Berkata Imam Baihaqi, kesahihannya ini hadis sesungguhnya mauquf, artinya itu tadi sanadnya itu terputus, terdapat tidak ke sahabat, tapi sanadnya itu melalui tabi'in gitu. Wa rab'uhu wahum, dan ini hadis juga dikatakan marfu menurut mereka. Marfu artinya setelah dilihat begitu. Ini sebagian ulama, maka ada perbedaan begitu. Ulama mengatakan al-marfu itu adalah hadis yang kalau ditarik dari bawah itu sanadnya nyampe kepada Nabi gitu. Yeah. Jadi ada warabuhu wahum, dan sebagian daripada mereka menyatakan ini hadis marfu. Yakni wal ijtihadu fihi mujal fala yasluhu hajjah. Jadi tidak dinyatakan artinya sahih begitu ini hadis. Jadi itulah pendapat. Ya. Yeah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa 'alal mu'takibi siyamun illa aj'alahu 'ala nafsih. Tidak ada kewajiban atas orang yang beriktikaf itu berpuasa. Kalau di atas kan artinya dikatakan wala ittikafa illa bisaumin, dan tidak beriktikaf kecuali puasa yang di atas hadis itu. Maka itu dikatakan oleh ini penyusun, ini hadis di ujungnya itu terdapat mauquf, di akhirnya begitu. Nah, kalau di sini menjelaskan begitu. Laisa 'alal mu'takifi, tidak ada kewajiban atas orang yang beriktikaf itu siyamun, berpuasa, illa ayaj'al, kecuali dia menghendaki gitu. Ini sekalian saya ada di sini, mesti sekalian saya puasa apa sunnah gitu. Ya puasa sunnah sekalian dia puasa. Kecuali si yang beriktikaf itu berkeinginan, saya sekalian puasa, boleh. Ala nafsi, atas dirinya. Jadi enggak ada ketentuan. Rawahu Darul Qutni wal Hakim. Ini hadis riwayat Darul Qutni dan Imam Hakim. Warrajihu waqfu aidan. Dan ini pun sangat kuat menurut pendapat bahwasanya kemauqufannya itu begitu juga. Jadi ada kemauqufannya ini hadis. Iya. Yeah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, itu sampai di situ tentang i'tikaf tuh. Ya, hadisnya sampai di situ. Wa an ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beberapa orang min ashab, dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aru Lailatul Qadri fil manami. Mereka melihat Lailatul Qadar di dalam tidurnya. Bis sab'il awakhir, di hari ketujuh yang terakhir. Jadi hari ketujuh di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa sahabat, ini bukan satu. Maka disebut di sana rijalan, jadi jamak gitu. Min ashab, dari sahabat-sahabat Nabi, aru, mereka melihat Lailatul Qadar fil manam, di dalam tidur. Bis sab'il awakhir, di hari ketujuh yang terakhir gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatta fi sab'il awakhir. Saya melihat atau saya memandang mimpi kamu itu sungguh telah menentukan bahwasanya 7 hari terakhir gitu. Di 7 hari terakhir terjadinya Lailatul Qadar. Faman kana mutakhayyiraha fastakhair Falyataharraha bisab'il awakhir. Maka barang siapa yang mencarinya, artinya mencari Lailatul Qadar, falyataharraha, maka carilah Lailatul Qadar itu bisab'il awakhir, di hari ketujuh yang terakhir daripada bulan Ramadan. Gitu. Jadi ya, maka orang kadang-kala kan hari terakhir itu malam 27 kan, 21, 23, karena mereka beranggapan selalu di malam-malam ganjil. Dan dalam hadis lain kita jumpai juga ada bahwasanya tidak selalu di hari-hari itu. Maka orang berpendapat dari malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu yang mereka cari begitu. Karena di hari-hari itulah dianggapnya. Mungkin tanggal 21 enggak. Ya, 23 enggak. Mungkin jatuhnya 27. Atau 27 enggak, 29. Nah, begitu.
Jadi kata Nabi, paman kana mutaharriyaha, siapa orang yang ingin mencarinya, falyatakharraha bisab'il awakhir, maka carilah Lailatul Qadar itu, haknya itu kembali ke Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu bisab'il awakhir, di hari ketujuh di dalam terakhir dalam bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, memang kalau artinya orang-orang tua-tua yang dahulu, artinya memang menghususkan mereka seolah-olah mengejar gitu, mengejar agar ia mendapatkan Lailatul Qadar. Ia dengan artinya beritikaf itu biasanya melakukan itikaf sehingga ya andai kata tidak dilihat dalam kenyataan, tapi diyakini kalau dia mulai dari tanggal 23 ya atau 21 begitu sampai dengan terakhir itu dia katakan 29. Jadi diyakini bahwa dia dapat walaupun tidak ia artinya menyaksikan, melihat secara langsung kejadiannya begitu. Ya sebab kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qadar itu Bapak, mananya Al-Qadar itu di dalam tafsir Al-Misbah ya yang disusun oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab itu, dia memberikan makna Al-Qadar itu penuh. Artinya di malam itu seluruh malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Jadi maknanya Qadar itu di bumi dalam keadaan penuh dengan malaikat. Itu. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu. Dan tidak tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik, khairun lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Jadi kalau mereka yang memperoleh itu Lailatul Qadar, jadi dia beribadah sejenak tapi dapat nilainya itu sampai 83 tahun lebih dia beribadah, dan ibadahnya itu makbul gitu. Ibadahnya makbul, nggak ada rasa ria, tidak ada rasa apa ya, ya pengen dilihat orang sebagainya, tidak. Jadi diterima secara utuh ibadah di dalam Lailatul Qadar. Jadi tanazzalul malaikah waruh, ya turun semua para malaikat biizni rabbihim, atas izin Tuhan mereka. Waruh, makna ruh ini adalah malaikat Jibril. Jadi pimpinan dari malaikat juga ikut turun. Waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ya boleh yang muda-muda nih, muda yang masih tahan ngantuk ya, ya digadangin gitu, tungguin baca Quran. Jadi hitungannya kalau kita baca Quran, berarti hitungannya 83 tahun dihitung kita baca Quran. Coba. Kalau Bapak dalam keadaan sholat, 83 tahun Bapak dihitung itu sholat Bapak itu. Sampai nggak kepengen kan? Kita kan ibadah ini katakan mulai jejak, kata orang deh. Mulai jejak, mulai apa? Khusyuk, bisa sholat benar. Ya katakanlah umur 40 tahun ya. Ada yang mungkin baru dapat hidayah umur 50 tahun. Gitu. Kalau kita katakanlah usia kita sampai 70 tahun, berarti kan cuma 20 tahun kita yang kita ibadah. Tapi sejenak kita ibadah 83 tahun lebih hitungannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi siapa yang nggak pengen? Inilah Bapak sekalian, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, bagaimana Nabi Musa itu dia berdoa minta kepada Allah agar dia dikembalikan kembali hidup supaya jadi umatnya Nabi Muhammad. Salah satu daya tarik ini Lailatul Qadar.
Gitu. Jadi kepengen dia agar dia dikembalikan hidup lagi, agar dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal dia sendiri sudah dijuluki kalamullah. Musa kalamullah. Gitu. Dan dia termasuk ulul azmi minar rasul. Jadi 5 rasul yang mempunyai pangkat tinggi di hadapan Allah, di antaranya dia Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia kepengen karena dia lihat ada Lailatul Qadar, ada bulan puasa yang katakanlah dijanjikan oleh Allah itu setiap perbuatan sunnah diganjar dengan fardu, dan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali sampai 700 kali lipat begitu. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah nanti itu hitungannya di dalam bulan puasa ini itu 70 kali kita berjamaah di hari-hari lain gitu. Dan dilihat dari kehusuan dan sebagainya sampai dilibatkan sampai 700 kali. Kan luar biasa itu. Maka oleh karenanya umat Nabi itu pendek umurnya tapi memiliki pahala yang bisa meliwati orang yang umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh itu, Nabi Musa itu kan umurnya di atas 300 itu. Nabi Nuh itu digambarkan orang yang umur 25 tahun itu masih kanak-kanak. Masih main gundu kalau kata kita. Umur 25 tahun, kalau kita kan udah nikah. Karena umurnya berapa? Hampir 1000 tahun umurnya mereka. Pantas kalau dia nanti termasuk sulatum minal awwalin, rombongan yang pertama akan masuk surga gitu. Karena umur mereka panjang. Tapi nggak kalah juga dengan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena mereka umurnya pendek 70. Baina sittin wa sab'in kata Nabi. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Kalau ada 70, 75 berarti udah dapat bonus 5 tahun. Kata Nabi itu, jadi 70 tahun, baina sittin wa sab'in. Tapi dia memiliki nilai ibadah bisa melampaui orang yang berumur melebihi daripada 1000 tahun. Gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan ini Ramadan yang akan datang, ya Allah berikan kita karunia, kita bisa menjumpai Ramadan. Bisa menjumpai Lailatul Qadar. Ya, ada kesungguhan buat kita. Ya. Ya, artinya dibersihkan hati kita begitu dengan istighfar yang banyak dan raja berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, dan lepas semua kesibukan dunia gitu. Kesibukan dunia. Kita kan kalau puasa ini biasanya kalau udah tanggal 27 Ramadan, katakan 23 itu udah mulai pusing orang tua itu. Ya, udah mulai pusing kan. Apalagi kalau anaknya ada 7. Ya, 1 setel aja udah 7 setel kan. Jadi udah konsentrasi kita udah itu gitu. Udah ke situ. Udah nggak lagi mikirin ibadah. Gitu. Iya kan banyak kan yang buyar gitu. Bapak bisa lihat dah, tandain. Orang tarawih itu pada hari pertama saya yakin ini penuh sekali nih. Penuh. Tapi begitu menjelang katakanlah 10 hari, ya udah mulai surutkan itu. Sampai akhirnya nanti 10 yang terakhir itu ya tinggal 1 baris. Nah ini insya Allah sebagai pemenangnya nih, yang apa namanya yang 1 baris ini subuhnya, salat salat waktunya dan sebagainya, gitu. Jadi kan itu jadi buat ukuran buat kita. Begitu keadaan zaman. Gitu. Dan orang lebih cenderung kepada urusan hari raya kan gitu. Sampai lagi kalau suami punya istrinya yang rada-rada kan gitu. Bapak jangan di masjid terus-terusan, Bapak nih gimana nggak bikin kue nih, kita kan gitu ya. Ya begitu. Jadi Masya Allah. Ya, ini serba salah memang. Tapi mudah insya Allah nggak begitu. Allah kasih semuanya petunjuk, kemudahan agar kita dapat meraih itu pahala yang besar yang kita nggak bisa jumpai kecuali di dalam bulan suci Ramadan gitu. Jadi mulai awal sampai akhir saya sarankan Bapak jangan lepas dari berjamaah, ramaikan masjid.
Jangan lepas dari berjamaah. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai lagi isya dan subuhnya. Ini yang benar-benar ditekankan. Karena ada hadis Nabi begini mengatakan bahwasanya man salal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Siapa orang yang salat isya berjamaah, sama dia itu menghidupkan setengah malam. Begitu. Biarin bapak sudah pulang ke rumah, bapak udah ngelihat TV, kan begitu. Udah artinya bercengkrama dengan keluarga, tapi malaikat masih sibuk nulisin bapak tuh sampai jam 12 malam ntar. Bapak ibadah itu. Ini yang bicara begini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, coba kita lihat di Jami'us Shaghir lil Imam Suyuti itu ada Nabi menjelaskan begitu. Jadi man shalal isya bi jama'atin faka'anna maqama nisful lail wa man shala subha bi jama'atin faka'anna maqama tulul lail. Kata Nabi, siapa orang yang salat subuh berjamaah maka sama saja dia menghidupkan sepanjang malam. Enggak untung kita. Sepanjang malam. Itu hitungannya di hari biasa, bukan hari puasa, bukan bulan puasa. Dia hari-hari biasa. Begitu dia salat isya. Sebab menurut Nabi yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Itu yang paling berat. Begitu. Maka Allah kasih melalui lidah Nabi menyampaikan sabdanya demikian. Jadi diberikan rangsangan gitu supaya orang merasa mau. Bagi orang yang ingin tujuannya sudah akhirat gitu. Artinya ia melihat, wow, begitu indahnya negeri akhirat itu. Ia belinya dengan menghilangkan nafsu kita. Ya insya Allah puasanya Bapak bisa artinya diisi isyanya itu dengan berjamaah. Pastikan kita isya berjamaah. Karena sholat tarawih. Begitu. Setelah subuh habis sahur jangan lagi balik ke kamar dah. Iya. Jangan lagi balik ke kamar. Jadi selesai artinya sahur langsung artinya bawa sarung dan sebagainya langsung ke masjid. Itikaf deh. Nungguin datangnya waktu subuh. Oh, Masya Allah. Ya, coba kita robah begitu. Insya Allah masjid kita makmur dengan jamaah begitu. Dan kedua kalinya lagi kita meraih artinya bonus pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu karena kita artinya beribadah penuh di dalam bulan suci Ramadan. Ini dalam rangka kita itikaf wa qiyamir Ramadan. Cukup nih? Sudah waktu belum? Masih? Ya. Ya? Ya, satu lagi ya. Ya. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata dia, fi lailatul qadar, di dalam malam-malam Lailatul Qadar, Lailatul Sab'i wa Isrin, yaitu malam ke-27. Ya. Malam ke-27. Rawahu Abu Dawud warrajahu waqfuhu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan sangat kuat. Ini adalah mauquf hadis ini. Artinya terputus. Muawiyah kan sudah termasuk tabi'in. Karena dia sudah hidup artinya setelah Imam Ali karamallahu. Jadi Nabi sudah enggak ada gitu. Ini hadis jatuhnya kepada Muawiyah. Wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala arba'ina qaulan. Dan sungguh telah terjadi ikhtilaf, perbedaan pandang mengenai hadis tadi, bi ta'yiniha, di dalam menentukannya, ala arba'ina qaulan, sampai 40 pendapat tentang hadis tadi itu. Ya, yang mengatakan hadis Nabi ini menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi malam 27. Ya. Arba'ina qaulan au aradtuha fi Fathil Bari, dan saya paparkan semuanya itu di dalam kitabnya Sahih Bukhari ini, ini kitab Bulughul Maram, namanya Fathul Bari.
Iya. Iya, di bawah ada qala al-hafiz ba'da sardiha. Berkata al-hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sesudah menentukan begitu, menentukannya, wa arjahaha kulluha annaha min witril asri aw awakhir. Setelah mengumpulkan dari pendapat-pendapat yang 40 itu, ya, menentukan, memastikan bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar itu fi witril asr, yaitu pada 10 hari-hari ganjil yang ke-10 yang terakhir. Jadi hari-hari ganjil itu yang tadi 21. Jadi 10 terakhir di dalam bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, antaranya begitu. Ini menurut pendapat 40 tadi itu. 40 ulama tadi. Wa annaha tutlaku kama yafhamu min hadis hadzal bab. Yakni allazi fil Bukhari. Wa arjaha indal jumhur lailatul sabi wa isrin. Dan sangat kuat pendapat ini begitu, bahwasanya arti jumhur itu pendapat secara menyeluruh gitu. Para ahli hadis menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu sab'i wa isrin, yaitu malam 27 terjadinya. Ya. Ini kan pendapat ahli, Pak, ya. Dan kembali lagi itu semuanya kembali kehendak Allah kan gitu. Allah yang punya kehendak. Maka oleh karenanya kalau kita biasa berjamaah dari mulai awal datangnya Ramadan, kita isya subuh berjamaah terus berjamaah gitu. Yakini bahwa kita walaupun tidak melihat secara utuh dari mata kita, tapi kita mendapati itu Lailatul Qadar. Karena kita hitungannya ibadah walaupun kita tidur. Gitu. Kalau kita sholat subuh kan berarti dihitung satu malam penuh kita ibadah. Nah, datangnya kan jam berapa kita nggak tahu, tapi kita hitungannya dalam ibadah tuh. Malaikat tulis kita dalam ibadah. Jadi Bapak jangan sampai ketinggalan subuhnya. Itu. Jangan sampai ketinggalan subuhnya. Jadi upayakan selesai sahur udah buru-buru ke masjid dah. Iya, buru-buru ke masjid. I'tikaf di masjid, baca Quran dan sebagainya. Begitu, menambah pahala mengisi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sampai sini kali ya? Ya, ada waktu mungkin Bapak nggak ada, ya kurang jelas yang saya sampaikan tadi, silakan. Ya. 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 Ya, kita menyikapi begini. Pokoknya kita ambil dari 10 terakhir. Itu saja. Jadi andai kata penentuannya berbeda antara, kadang-kadang kan begitu ya. Ada hisab, ada ru'yat. Begitu, sehingga pemerintah mengambil jalan tengahnya lebih cenderung kepada ru'yat kan gitu. Sehingga berbeda dengan saudara-saudara kita yang memakai hisab. Kan ada begitu ya, terjadi begitu. Sekarang kita menyikapinya, ya kita ambil saja di asyirul awakhir, 10 yang terakhir. Gitu. 10 terakhir. Nah, sekarang kita menghitungnya dari mana? Ya kalau kita menghitungnya dari, katakanlah keyakinan kita nih hisab. Umpamanya, ini saudara kita sudah puasa lebih dulu atau belum puasa. Kan bisa jadi begitu. Pemerintah sudah puasa, tapi hisab belum. Ada kalanya hisab sudah puasa, pemerintah belum, kan gitu. Banyak begitu. Jadi kita nyikapinya ambil yang asyirul awakhir, 10 yang terakhir. Gitu. Boleh jadi kalau takut nanti kita ini ambil dari yang 11, yang 9 sebelum 10 supaya kita mendapati. Gitu.
Itu kan dari niat kesungguhan kita supaya kita bisa memperoleh Lailatul Qadar. Gitu. Ya, sebab kalau nanti yang 10 terakhir berarti kan malam 20. Ya, malam 20 berarti malamnya itu malam 21. Gitu, malam 21. Iya, malam 21. Jadi kalau kita ambil malam 10, ya 10 yang terakhir jatuhnya tepat malam 21. Nah, mulai itulah kita artinya memperbanyak gitu. Jadi kalau kata tancap gasnya waktu mau naik nih, nah situ tancap gasnya. Kalau sekarang kan kita terbalik. Pada umumnya tancap gasnya dari hari pertama kan itu. Oh, udah tancap gas, begitu nyampe di pertengahan habis gasnya dah. Ya, mengendor kan gitu. Mengendor, baca Qur'annya udah kurang kan gitu. Itikafnya udah kurang, sholat jamaahnya udah kurang. Itu kita umumnya begitu. Tapi sahabat mungkin kalau kita lihat cara Nabi, dia itu selalu di Asyurul Awakhir, artinya membedakan dari hari-hari awal sampai itu. Jadi ibadahnya lebih getol gitu. Dan dibangunkan keluarganya supaya bangun gitu. Jadi menandakan bahwa di situ adalah terjadinya Lailatul Qadar. Gitu. Cukup? Ya, cukup Pak ya? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.